Berlabuh di Madrid ibarat mimpi yang menjadi kenyataan bagiku. Bukan apa-apa, aku suka sepak bola dan Real Madrid adalah klub favoritku. Maka, meski hari ini tidak ada pertandingan, aku sudah cukup puas dengan menikmati keindahan stadionnya yang berdiri megah dan penuh karisma ini. Waktuku di ibu kota Spanyol ini memang cukup sempit, karena aku harus ke Plaza de Colón, sebuah taman yang cukup luas yang terletak di tengah kota ini. Di sini, aku akan bertemu dengan sahabat muslimahku, Ella Nurlailawati. Cukup miris ketika mendengar kisahnya di hari-hari pertamanya tinggal di negeri ini. Saat dirinya dituduh seorang anak kecil sebagai seorang pembunuh hanya karena dia mengenakan hijab. Nah, itu dia, Ella sahabatku. Mbak, di sini tuh kalau bahasa Spanyolnya selamat datang? Bienvenidos. Tapi di sini ada feminim, ada maskulin, jadi beda kalau betul. Namanya Plaza Colón. Iya, tempat apa sih luas sekali. Ini plaza ini ya sebagai taman kota juga. Terus juga kalau ada Piala Dunia, piala football itu di sini dipasang TV besar untuk nonton bersama. Jadi nonton sama-sama, ya, nonton betul. bareng ya. Betul. Iya. Dan di tempat ini juga menjadi salah satu antara waktu itu perang ya, perang. Ya, seperti lihat ini di sini ada bendera yang paling besar, ya, paling besar menurut yang saya baca ya, termasuk bendera terbesar di Eropa. Ya, sebagai monumen juga, sebagai tanda terima kasih terhadap para pejuang yang gugur saat peperangan antara Prancis sama Spanyol. Tiba di Madrid, Ella masih belum tahu apa yang harus dia lakukan. Satu-satunya keinginan hanyalah melanjutkan studinya yang tertunda. Ya, sebenarnya utama saya kesini ya karena yaitu bertemu dengan suami dan menikah. Tapi di samping itu tetap saya bercita-cita untuk menyelesaikan sekolah saya, studi saya. Tapi pada kenyataannya terbentur dengan waktu dan kendala-kendala, ya banyak kendalanya, akhirnya sampai sekarang belum bisa merealisasikan. Udah setengah terrealisasi tapi akhirnya nggak sampai. Untuk mengisi waktu ya saya mencoba juga berorganisasi, mencoba sempat bekerja juga gitu. Tinggal di Eropa memaksa Ella untuk hidup belajar mandiri. Untuk survive, berbagai jenis pekerjaan pun dijalaninya. Pertama saya kerja di restoran. Sebenarnya awalnya perusahaan yang mempunyai restoran gitu, yang membangun restoran makanan. Kebetulan saat itu mereka mintanya makanan Asia, jadi kita bersama-sama bersama bos saya mencoba untuk membuat menu-menu yang saya bisa. Sebenarnya saya malah awalnya dari Indonesia saya tidak bisa masak. Tapi di sini mau tidak mau. Betul, apalagi karena pertama ke sini saat itu makanan Asia benar-benar susah, makanan yang biasa makan susah sekali gitu. Terus dengan saat itu karena alhamdulillah perusahaannya besar dan sempat juga mengimpor barang-barang, maksudnya makanan untuk ingredient untuk bahan-bahan di restoran itu kita sampai mengambilnya dari Indonesia. Ya, salah satunya mungkin yang terkenal juga di sini nasi goreng gitu. Awal-awal kita secara pastinya sih saya nggak bener apa enggaknya, cuma menurut bos saya, karena saat itu yang paling terbesar perusahaan Asia yang mempunyai restoran Asia itu adalah perusahaan di mana yang punya saham terbesar, saya yang bekerja. Jadi membuat menu makanan ini dengan nasi goreng, dengan saya pakai sate, pakai udang, pakai telur ceplok gitu. Jadi dan sampai sekarang itu di sini menu favorit di sini di restoran Asia. Subhanallah ya. Nasi goreng, tapi orang di sini nasi goreng tuh menulisnya nasi goreng tapi nggak ada G-nya, jadi ditulisnya nasi goreng tapi mereka bacanya nasi goreng. Dan
tidak juga berhenti di situ. Pada akhirnya Mbak Ella juga sekarang membuka catering kecil-kecilan, tapi memang di sini rasanya izinnya sulit ya. Betul. Iya, karena seperti apa? Karena saya punya anak, saya tuh nggak mau anak saya diurus dengan orang lain. Saya pengen berusaha untuk menjaga dan mengurusnya. Jadi daripada saya kerja di luar, saya berusaha mencari pekerjaan atau mencari kegiatan yang bisa tidak meninggalkan anak itu. Kalau kerja kan tiap hari saya harus pergi pagi pulang sore, jadi ketemu anak jarang sekali. Hidup jauh di negeri orang selalu saja memicu kenangannya akan saat-saat penting di tanah air. Begitupun akan sosok ayahnya. Ya, kangennya kalau misalnya seperti ada bulan puasa ya, seperti atau hari-hari besar, atau ada pada saat ada keluarga yang menikah atau punya perayaan-perayaan, kayaknya sedih banget ya. Atau berita duka, itu pun juga terjadi di Mbak Ella ya? Oh iya, betul ya. 2 tahun saya sampai sini, ayah meninggal, tapi dengan sedih sekali saya tidak bisa datang dan tidak bisa bertemu karena meninggalnya tidak ada sakit dulu, tidak apa gitu, tahu-tahu malah lagi berkunjung ke saudaranya, jadi meninggal di rumah saudara. Dan pada saat itu Mbak Ella mendengar kabar duka, ya serasa langit jatuh di atas kepala saya. Tapi pada saat itu saya nggak bisa pulang karena memang keluarga juga bilang ya sudahlah, karena walaupun pulang juga tidak bisa melihatnya karena nggak mungkin nunggu sampai 24 jam atau lebih dari 24 jam ya nunggu kedatangan saya gitu. Hanya doa aja yang bisa dihantarkan. sedih pasti. Kalau dikatakan sedih ya sedih, terlalu sedih ya. Rasanya belum cukup bakti kita sebagai seorang anak. Betul. Cuma ya itulah harus dijalani. Memang saya tidak terlalu, maksudnya dari kecil juga jauh dengan bapak, jadi mungkin sedikit terobati karena sudah terbiasa jauh, tapi ya tetap aja rasa sedih lama terobatinya, dan sampai sekarang pun saya masih menyesali kenapa pada saat terakhir beliau saya tidak berada di sampingnya. Dan bagaimana kondisi ibu waktu itu? Kondisinya ya mungkin semua orang juga tahu gimana rasanya dan kondisinya saat itu, tapi ya alhamdulillah suami masih mendukung dan teman-teman juga di sini. Dan kebetulan saat itu saya masih kerja, jadi terobati, ada kegiatan saya tiap hari keluar rumah, tiap hari ketemu dengan teman. Dan kebetulan pada saat itu saya punya bos, walaupun bukan muslim, tapi benar-benar dia tahu, karena sering kita ngobrol pada saat saya break atau saya ngobrol dengan bos tentang masalah Islam, masalah itu, sampai dia mengerti sedikit udah. Tapi ya mungkin belum ada hidayah ya untuk sempet sih dia minta Al-Quran, sampai saya kasih Al-Quran. Bosnya Mbak Ella? Betul. Oh ya? Iya. Tapi ya mungkin belum ada hidayahnya. Pertemuan dengan sang suami, Fernando Mokhtar, bukanlah kebetulan. Adalah sang ibu yang berperan mempertemukan mereka. Mbak Ella, kalau mengingat 11 tahun yang lalu, di mana ibu mempunyai peranan penting ya untuk mempertemukan dengan sang suami Iya, di betul. Madrid ini. Betul ya. Gimana Karena ceritanya? saya bertemu dengan suami atas perkenalan dari ibu, karena secara umumnya suami itu teman dari ibu. Terus tidak lama sebenarnya, ya itulah mungkin jodoh ya, dari nggak lama 1 bulan dari kenal ya menikah lah ya. Tapi pada saat itu tidak pernah terbayangkan akhirnya tinggal di Madrid kan? Tidak terbayangkan menikah dengan dia, juga tidak terbayangkan saya tinggal di Madrid, karena
tetap saya cita-cita saya pengen tinggal di Indonesia, tapi ya akhirnya ya itulah nasib mungkinnya atau takdir yang membawa saya ke sini. Menjadi muslimah dan menjalankan syariat Islam di kota metropolitan seperti Madrid ternyata bukanlah hal yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menguji keimanannya lewat seorang anak yang menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Akhirnya berjodoh dan 11 tahun sudah tinggal di sini. Betul. Dan masa-masa waktu benar-benar pertama kali setahun pertama itu adalah masa-masa yang memang adaptasinya sangat sulit. Betul, sangat sulit sekali karena pada awal saya datang ke sini mungkin muslim di sini tidak banyak seperti sekarang, terutama muslimah yang berjilbab itu susah. Kayaknya dalam sehari saya keluar mungkin nggak bertemu dengan muslimah yang berjilbab, dan kalau saya keluar saya bertemu dengan orang seperti melihat gimana ya, seperti tontonan gitu bagi saya, dan selalu bertanya, kok kamu ditutup kepalanya, apa tidak ada rambutnya atau gimana atau apa. Jadi kadang gimana ya, mau menjelaskan juga kalau hanya waktu sebentar kan orang juga tidak akan ngerti. Sampai akhirnya ada anak kecil yang subhanallah luar biasa dan yang membuat Mbak Ella menangis. Betul. Karena ucapannya. Iya, pertama kali begitu mungkin 2 atau 3 bulan saya baru datang, baru sampai ke sini, saya lagi nyebrang gitu, saya dibilang Ola gitu kan. Ola itu sapaan di sini hello atau apa kabar gitu. Saya dengan senyuman yang ramah saya jawab Ola. Tapi akhirnya dia bilang asesino. Tapi saya saat itu belum mengerti gitu. Saya karena lagi proses belajar bahasa Spanyol, saya tidak mengerti apa itu artinya. Begitu saya sampai ke rumah, saya lihat kamus, ternyata artinya pembunuh. Sakit gitu hati saya pengen pulang, pokoknya nggak mau. Setelah nggak lama kemudian juga terulang lagi, ada anak datang dengan ibunya, juga mengatakan sama saya asesino. Cuma pada saat itu saya sudah mengerti dan saya bisa menjawabnya, tapi tetap masih perasaan sakit masih ada. Sampai saya pulang ke rumah nangis, saya tuh pengen pulang, tapi akhirnya suami menenangkan. Ya itulah salah satu pengorbanan dan perjalanan hidup berada di negara yang minoritas. Tapi waktu yang kedua kali pada akhirnya karena Mbak Ella sudah mengerti artinya dan Mbak Ella juga menegur ibunya. Betul, dan sempat ada perdebatan atau penjelasan dengan yang semampu saya, tapi tetap aja karena di sini memang banyak ya orang yang dibilang rasis gitu, yang nggak suka, terutama nggak suka sama pendatang, terutama sama muslim ya, yang ibaratnya yang katanya sih muslimah tuh selain juga dibilang teroris, juga dibilang katanya datang dari Maroko. Di sini terkenal tuh orang Maroko tuh pencuri. Nah itu, dan ada juga pengalaman saya masuk toko, saya berjilbab, saya bawa tas besar karena saya pulang kerja. Sampai saya begitu masuk ke toko saya dibilangin, kalau kamu cuma mau lihat-lihat nggak usah kesini. Sampai dengan curiga ngelihat tas besar saya isinya apa gitu. Sampai akhirnya karena saya ngerti bahwa maksudnya dia tuh seperti itu, menganggap bahwa saya itu pencuri, sampai saya bilang saya muslim, dan bagi dalam muslim tuh mencuri itu dosa. Jadi kalau Anda mau tidak percaya silahkan buka, saya datang ke sini saya mau membeli sesuatu, bukan mau mencuri. Akhirnya dengan penjelasan seperti itu akhirnya minta maaf juga sih tukang tokonya. Itu pun juga terjadi ketika Mbak Ella menegur sang ibu ya, yang tadi membawa anak kemudian mengatakan pembunuh gitu, karena ternyata anak itu melihat dari TV. Iya, melihat menurut penjelasan ibunya, oh maaf anak saya karena melihat dari TV. Terus saya jawab juga, kalau misalnya seperti itu anak Anda punya pikiran kalau yang itu harusnya ibu juga menjelaskan gitu. Kalau anaknya itu menganggap kalau muslim itu teroris, tapi saya yakin bahwa ibunya juga memang berpikiran seperti anaknya, karena dengan penjelasan saya dia tidak menjawab, hanya tersenyum seperti ngecek gitu ya, seperti gimana ya, membuat tambah sakit hati setelah kejadian itu. Pertama kali saya lakukan, saya masuk kamar, saya banting tas, saya nangis di atas sepatu sejadi-jadinya. Terus suami bingung, kenapa, ini ada apa gitu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan, tapi mungkin setengah jam setelah nangisnya yang sesungguhkan kayak gitu, saya menjelaskan. Tapi begitu ditanya malah tambah nangis ya, pokoknya tetap saya minta pulang. Terus suami bilang,
kenapa, cerita dulu, baru setelah mungkin ya hampir 1 jam baru saya bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi dari semenjak itulah suami jadi tambah setiap pulang bertanya kenapa, dan hari ini tidak ada kan yang ini yang mengatakan pembunuh atau gimana, ya alhamdulillah bilang enggak. Karena dari kejadian itu suami juga berhati-hati, mungkin ada seminggu kali atau hampir 10 hari dari kejadian itu saya nggak mau keluar, jadi suami harus ayo keluar, ayo ikut keluar gitu. Jadi karena seperti trauma ya, karena dibilang pembunuh, karena bener-bener sakit gitu ya. Hari berganti hari, tak terasa sang buah hati pun tumbuh besar. Dan satu keputusan penting dilakukannya ketika sang anak, Fawaz Barik Fernando, bertanya padanya. Dan sempat saya kerja mungkin mencoba untuk kembali kerja pada saat anak saya umur 4 tahun. Saya mencoba 2 minggu untuk pergi kerja, berangkat jam 8. Anak saya belum bangun, baru masuk kerja jam 8.30, jadi jam 8 saya harus sudah sampai kantor, jadi jam 7 saya udah keluar rumah. Pulang sore anak udah mau tidur, sampai anak bertanya, mama udah nggak sayang lagi sama Barik, gitu. Nama anak saya Barik ya. Kenapa? Sekarang mama udah nggak antar lagi sekolah Barik, nggak pernah jemput lagi sekolah Barik. Saya tuh sakit, kok anak saya bisa ngomong seperti itu. Tanpa pikir panjang lagi, 5 menit setelah itu saya telepon bos saya. Mohon maaf, saya sudah tidak bisa melanjutkan kerjaan saya karena saya lebih baik saya sama anak saya. Akhirnya dengan sampai bos juga ya gimana lagi ya, akhirnya seperti itu aja, karena yang saya kerja waktu coba itu saya kerja sebagai di travel agent juga gitu. Jadi ya udah, kalau mereka butuh, tapi kalau ada tamu, kalau ada turis untuk misalkan sampai 4 hari masih, jadi kalau ada untuk itu, jadi mereka memakai saya untuk membantu. Kalau misalnya karena menurut mereka kan nggak tahu kebiasaannya gimana orang Indonesia kalau di sini, mau hotelnya seperti apa atau makanannya gimana, atau misalnya minta digaidnya sama yang bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi alhamdulillah ya, tempat bekerja pun masih memberikan kesempatan itu semua. Mendidik anak di negeri orang, apalagi sebagai kaum minoritas, cukup memberikan tantangan, terutama pendidikan agama. Iya, di sekolah di sini kalau yang private atau yang di sini ada yang namanya dibilang ya bukan setengah pemerintahan, setengah private gitu. Jadi ada yang ada bantuan dana dari pemerintahan. Itu jadi setiap dalam seminggu tuh sekali harus ada ke misa gitu. Jadi akhirnya saya masukkan ke publik, saya pilih sekolah yang memang bisa dipilih, jadi kalau pelajaran agamanya diganti dengan ekstrakurikuler yang lain. Dan itu pun juga masih mengalami kendala ketika Barik harus menerima makanan. Iya, karena ya sekarang udah di TK ya. Saya cerita pada saat waktu itu di playgroup itu nggak ada pilihan, jadi harus makan di sekolah gitu. Jadi nggak boleh orang tua bawa makanan dari rumah. Saya sampai minta, tapi alhamdulillahnya pada saat itu cuma satu orang murid yang bukan yang muslim yang meminta makanan yang ini, tapi akhirnya mereka bilang sebenarnya ini tidak ada kewajiban kita untuk ini, tapi karena sebagai toleran katanya mereka mengizinkan. Jadi pada saat kalau ada menunya yang memakai makanan yang haram diganti dengan yang lain. Dan sering bertanya untuk kalau mau makan gitu kan, selalu ajarkan di rumah bacaan sebelum makan, ada tata cara mau makan gimana. Dia sampai bertanya, kok mama yang lain seperti itu gitu, beda gitu ya. Akhirnya saya terangkan, tapi alhamdulillah mengerti. Dan alhamdulillahnya untuk sekarang di TK ada pilihan, jadi boleh dibawa pulang pada saat makan. Jadi saya bawa untuk menghindari
diberikan makanan yang tidak halal, jadi saya bawa pulang. Dan Barik pun sekarang harus sekolah lagi madrasah ya? Betul, karena seperti ya mungkin lingkungan kan kalau bagi anak-anak mungkin lebih cepat ya untuk mengerti apa-apa kan dari lingkungan gitu. Jadi dia selalu bertanya, kok hari ini mereka pergi ke sini kok saya enggak. Akhirnya saya terangkan, ya udah. Betul, yang mereka hari Minggu pergi misa ke gereja kemana gitu, atau misalnya ada perayaan ini itu gitu. Terus saya bilang, oke, kamu juga nanti ada, kalau kita Muslim, jadi makanya saya masukkan sekolah ke sekolah madrasah di masjid tiap Sabtu dan Minggu. Dan ada juga orang tua murid yang bertanya langsung ke Mbak Ella? Bukan ada lagi, banyak ya. Karena kalau acara ulang tahun misalkan diundang, sebenarnya kadang kita udah terapkan, nggak ada loh dalam Islam acara ulang tahun seperti itu gitu. Tapi ya kalau kita diundang kan juga, suami sih selalu bilang, ya udah kita nggak usah datang, ngapain, biar ngebiasain sama anak. Terus saya bilang juga, kita hidup bersosialisasi, kita berada di daerah minoritas ya, selama kita masih bisa, insya Allah Allah masih masih Allah mengerti, makanya kita bisa datang atau apa. Yang penting kita menghindari apa yang nggak boleh kita makan atau kelakuan yang kita nggak boleh lakukan. Dan masa-masa 1 tahun di sini artinya alhamdulillah Islam juga sudah diterima ya di Madrid sendiri. Untuk akhir-akhir ini sepertinya Islam alhamdulillah lebih banyak ya orang Muslim di sini, dan sepertinya orang juga lebih mengerti dan lebih menerima kalau dan juga lebih mengerti kalau dalam Islam itu kita tuh mengajarkan persaudaraan, persahabatan, bukan seperti yang mereka pikir awalnya bahwa Islam itu teroris, Islam itu menakutkan gitu. Tapi akhirnya malah ada seorang ibu dari temennya anak saya itu, dan juga sama neneknya, sampai bertanya, awalnya begitu saya kalau bareng sama dia pulang sekolah agak minggir gitu, agak jauh. Tapi saya selalu tekankan gini, tetap aja walaupun mereka gimana sih dengan sikap yang kurang bersahabat, saya tetap salam, maksudnya disapa atau gimana, ditanya. Akhirnya mereka, kok kamu orangnya ternyata baik, saya pikir orang yang berjilbab itu Muslim itu tidak bersahabat. Akhirnya saya terangkan, tapi sekarang malah kita jadi sahabat baik, jadi malah saling menitipkan. Kalau misalnya saya tidak bisa jemput, malah toleransi yang jemput. Dan Mbak Ella sudah tidak takut lagi ya untuk keluar? Alhamdulillah sudah tidak takut lagi. Udah bersyukur. Sekarang banyak sahabat, banyak, sampai tetangga di tempat dimana kita tinggal juga mereka mengerti kalau saya harus ke rumah dulu, harus sholat dulu, nggak apa-apa, anakmu saya jaga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita juga bisa sampai di sini, dan mudah-mudahan persahabatan kita bisa terus berjalan dengan baik. Tapi aku harus pamit karena aku harus bertemu dengan muslimah lainnya. Mudah-mudahan Mbak Ella, suami dan anak bisa menjalankan kehidupan dengan syariat Islam yang seindah-indahnya. Salam buat Barik ya. Insya Allah. Assalamualaikum.